ujiannya sangat berat Mas. Berat sekali. Persaingan antar perguruan di sini luar biasa. Contoh di Banjar sendiri. Persaingannya itu positif atau negatif nih Mas? Di pertandingan Mas Denny. Oh, kita bukan berarti persaingannya ribut ya? Bukan. Ini yang saya tuh lebih seneng persaingan memang yang secara positif. Betul sekali Mas Denny. Daripada kita ribut gitu Iya. kan, lebih baik bersaing secara prestasi Mas ya? Betul sekali. Boleh lanjut. Atas masukan dari dulur-dulur semua. Gimana sih Mas agar kita nih atlet kampung lah dikatakan begitu bisa dan harus bisa sampai ke level yang bisa dikatakan nasional, internasional. Jadi di sini ketemu siapa aja di sini? Ada Mas Denny, ada Mbak Wewe, ada Hanifah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Kembali lagi dengan saya Denny Aprisani dalam channel YouTube Denny WW. Nah, di kesempatan kali ini alhamdulillah saya ditemenin dulur-dulur saya ya. Kebetulan saya lagi berada di Banjar ya. Dan saya membuat story. Mas Nino ini melihat story saya Mas ya. Betul sekali Mas Lihat Denny. story dan bilang, "Mas Denny lagi di Banjar." Saya bilang, "Iya." Langsung Mas Nino bilang merapat, nggak tanya benar-benar datang loh. Saya ini yang saya suka dari S1 itu ya, persaudaraannya itu kental sekali. Jadi saya pengen nanya dulu sama Mas Nino ini. Di sini, oh ya, di sini itu gabungan ya, S1 Banjar, Jawa sama Barat, sama Ciamis, sama Cilacap. Cilacap. Iya. Luar biasa sekali ya. Yang tadinya cuma Mas Nino. Saya nih sebenarnya sebelumnya kita belum pernah ketemu Mas Iya, ya. betul. Cuman lewat chatting Lewat gitu chatting, ya, lewat ada. media sosial ya. Iya, betul Mas Denny. Dan hari ini kita bertemu gitu. Bertemunya juga nggak tanggung-tanggung maksudnya. Ciamis, Banjar, sama Cilacap ya. Betul sekali Mas Denny. Cilacap. Nah, yang saya pengen tanya ini gimana nih Mas Nino ini bisa sampai langsung merapat ke sini dan bersama dulur-dulur yang lain. Mungkin dari saya dulu. Saya kaget malam-malam buka story Mas Denny kok dengan Ibu Kapolres Banjar. Tadi nggak percaya ya? Saya nggak percaya, tak kira hanya lewat aja gitu. Mungkin lagi di mana lah. Iya betul. Mirip mungkin ya. Pagi-pagi Mas Denny bikin story. Kita ada di mana? Di Banjar. Wah, saya langsung chat. Habis latihan saya meluncur. Biarpun kita di daerah pelosok bener. Pelosok jauh loh. Kita dari daerah pelosok. Luar biasa sekali. Saya 30 menit Mas Denny, insya Allah sudah sampai. Langsung kan Mas Denny, langsung meluncur ngabari Mas. Padahal Denny. saya bilang ya Mas, takutnya saya nih sibuk nanti Mas Nino nggak gimana gitu ya. nggak masalah kata Mas, yang penting dia merapat dulu. Nah, betul sekali Mas Denny. Itulah dasar persaudaraan. Saudara, Tanpa diembeli apa-apapun, datang dulu. kita tetap datang. Yang penting ketemu dulu. Yang penting ketemu aja dulu begitu. Sama halnya Mas Hendro, Mas Hendro, ada Mas Denny di Banjar. Merapat. Oke, merapat. Langsung merapat. Padahal Mas Indro ini polisi ya. Semalam saya itu ke Polres loh Mas. Nggak tahu Mas. Nggak tahu ya. Nggak tahu jadi. Katanya dari Mas Nino malah ya. Mas Nino ngajarin saya kan lewat WA. Itu ada Mas Denny ya. Denny siapa kata saya kan. Bingung saya juga. Saya kata, Mas Denny siapa? Ternyata beliau ngobrol lagi. Mas Denny Apresiani. Kita kontekan aja. Jadi singkat cerita langsung mereka datang sini ya. Rame-rame sekali dan mohon maaf saya nggak bisa menyuguhkan apa-apa di sini Mas. Iya, apa-apa, Karena Mas. saya juga tamu dan mohon maaf juga saya nggak bisa nemenin waktu lama maksudnya kan. Dan sebenarnya saya yang harus mendatangin mereka ini kan ke tempat-tempat. Ada juga loh di Instagram saya tuh bilang Mas, kita dari PSAT Banjar main dong ke apa ya, gubuk mana gitu, mungkin Rayon atau Ranting gitu ya. Rayon gitu ya. Ayo. Saya bilang, Mas, saya tuh nggak tahu jalan di sini, bilang kan. Dan waktu saya terbatas. Jadi mohon maaf saya kalaupun saya nggak sempet main kemana karena saya nggak tahu bener jalan di sini. Saya tuh bener Mas ya. Iya. Sebelum di Pendopo, saya tuh nginepnya di rumah dinas sana. Saya jogging pagi, jogging dari rumah dinas sana di Banjar Atas, dari Banjar Atas jogging sampai jogging ke alun-alun sini ya. Nyasar saya sampai tembusnya ke alun-alun Cisaga gitu joggingnya. Jauh itu. Saya minta Sherlock sama istri saya. Tolong Sherlockin aku nyasar nih, aku nggak tahu jalan kan, nyasar di Sherlockin tambah jauh. Ujung-ujungnya naik mobil pulangnya gitu kan, kita jemput. Jadi makanya tadi takutnya nyasar tadi apalagi bawa mobil gitu kan. Iya. Nggak tahu mana-mana. Jadi terima kasih buat mas-mas, mbak-mbaknya sini sudah datang ya. Ini sebenarnya
contoh yang baik, contoh yang positif. Sebenarnya kita gunakan persaudaraan dengan hal-hal yang baik. Iya, betul sekali Mas Silaturahmi, Mas Denny. ya. Betul sekali Mas Denny. Jadi jangan dibuat untuk memperjelek nama organisasi. Iya. Baik tidaknya nama organisasi itu pada oknumnya masing-masing. Betul sekali Mas Denny. Ya. Jadi terima kasih. Mungkin kita di sini lebih ke sharing-sharing, Mas ya. Betul sekali Mas Tanya Denny. jawab, kalau Ya. ada yang mau Kami disampaikan. selaku tuan rumah, saya perwakilan Mas Hendro dan dulu-dulu lain, mohon maaf sekali sebagai tuan rumah belum bisa menyuguhi Enggak, Mas. yang Saya selayaknya sebenarnya yang tamu seperti itu. Kami mohon maaf sekali. Ini yang ngomong tadi, perkenalkan lu dong Oh, namanya. iya. Perkenalkan nama Perwakilannya perkenalkan. perwakilan saya dari Nino dari Cilacap. Sebelah saya ada, monggo perkenal sendiri Mas Saya Hendro. namanya Hendro Jatmiko. Hendro. Iya, Hendro Jatmiko. Aslinya dari Jawa Timur, Nganjuk. Jawa Timur, tapi tugas di sini, Tugas Mas. di Ya. sini ya, di Polres Banjar. Jadi saya merasa aman ini. ada Mas polisi ya. Kita boleh ada yang mau ditanya-tanyakan, boleh Mas? Boleh, Mas Hendro dulu, silakan kasih pertanyaan. Boleh. Nih, pegang ya. Mas. Mohon maaf ini sebelumnya mau tanya Mas Denny nih, kok bisa di sini ini tiba-tiba Ada di Banjar gitu. ada di Banjar gitu. Saya bener kaget juga itu, ada info dari Mas Nino, betapa senang dan bahagia gitu ketemu saudara yang jauh gitulah, ya kan, yang YouTuber yang sangat terkenal lah. Ya kami di sini mudah-mudahan untuk Mas Denny Apresiani bisa lebih mengembangkan karirnya, lebih sukses. Amin. Amin, amin. Mudah-mudahan bisa segala cita-citanya yang diinginkan bisa tercapai. Amin. Ya, amin, amin. Udah itu aja Mas Denny. Siap, siap. Makasih. Jawab, Mas ya. Nah, jawab. Jadi pertanyaan Mas polisi. Kok bisa sih saya ada di Banjar? Sebenarnya di sini Mas, saya tuh ada kegiatan lah ya, kegiatan yang mungkin insya Allah atas nama pencak silat lah, di sini ada kegiatan sampai ya berapa minggu lah di sini. Boleh nanti Mas Hendro main-main lah, kita mungkin kalaupun mau temu kita atur jadwal. Kalaupun saya ada waktu, saya sangat mau sih ketemu seperti ini kan. Iya. Tapi mohon maaf kalau lagi ketemu saya lagi ada kegiatan Oh, tuh mohon maaf kalau tercuekan. Saya tidak ada bermaksud begitu, cuman kalau waktunya ada pasti tuh lebih baik seperti ini. Ya jadi intinya saya di sini ada kegiatan gitu kan. Iya, siap. Dan saya harapan juga PSAT di sini tuh berkembang. Amin. Seperti Insya Allah, amin. doanya Mas Hendro ya. Ke semuanya ini kita berkembang, dan Ya. saya doakan juga untuk pengesahan tahun ini berjalan lancar. Amin. Seluruh Indonesia. Amin. Nah, Udah adik-adiknya calon warganya di belakang nih. Nah, ya, ini calon warga ya? Ini botak-botak yang calon warga. Saya yang botak nggak ini? Berarti ada berapa yang calonnya? 4 ya? Yang di sini 4. Sini 4. Perwakilan aja. Perwakilan. Jadi di sini adalah perwakilan calon warga sama warganya. Jadi sudah banyak ya, dari Ciamis, Iya. Banjar, sama Cilacap. Cilacap. Ada Iya. lagi nggak sharing-sharing? Kalau untuk di wilayah Banjar sendiri dan Ciamis, kita masih metode merintis Mas Denny. Metode merintis. Kita masih merintis. Merintisnya gimana nih Mas ini? Ya, intinya merintis sumber daya manusianya. Kita melatihnya maksudnya salah satunya. dari mau besarnya Besarnya. PSAT-nya itu Iya, ya? begitu. Baru buka gitu Kita ya? baru buka, belum lama, baru 11 tahunan. Ya Mas Hendro ya? Kita baru 11 tahunan, 2009. Lama juga 11 tahun. Iya. Itu dari untuk wilayah Banjar dan Ciamis sendiri Mas Denny, dan ujiannya sangat berat Mas Denny. Berat sekali ya? Persaingan antar perguruan di sini luar biasa. Contoh di Banjar sendiri itu Persaingannya itu positif atau negatif nih di maksudnya? pertandingan Mas Denny. Oh, Kita bukan berarti persaingannya ribut ya? bukan. Ini yang saya tuh lebih seneng persaingan memang yang secara positif. Betul sekali, Mas Denny. Daripada kita ribut gitu Iya. kan, lebih baik bersaing secara prestasi Mas ya? Betul sekali, Boleh, Mas. lanjut Mas. Berat banget di sini Mas. Jadi perguruan itu di sini hampir 25 perguruan lebih. Kalau ada event apapun sangat ramai, bahkan kita dari wilayah Cilacap Barat kita merapat ke sini, kita tryoutkan ke mereka. Selalu ikut ya? Selalu ikut Mas. Dan lumayan berat saingannya di sini. Maka daripada itu sumber dayanya saya bilang tadi, kita sedang membangun sumber dayanya Lagi agar mengembangkan ya? lebih berkembang. Nah, maka daripada itu Mas Denny, saya memberi pertanyaan kepada Mas Denny ini atas masukan dari dulur-dulur semua. Gimana sih Mas agar kita nih atlet kampung lah dikatakan begitu bisa dan harus bisa sampai ke level yang bisa dikatakan nasional, internasional. Gimana prosesnya, gimana caranya, diceritakan secara singkat agar menjadi motivasi bagi dulur-dulur semua. Semuanya lah ya. Semuanya Jadi aja, Mas. pembahasan ini biasa untuk semuanya ya. Iya Mas. Jadi kalau dibilang
untuk menuju atlet nasional itu tidak ada atlet kota, tidak ada atlet Kampung. kampung. Nah, sebenarnya dari sumber dayanya tadi, siapa yang mau berjuang. Jadi tanpa pelatih pun jangan selalu mengandalkan pelatih sebenarnya. Pelatih pasti mengarahkan yang baik. Latihan wajib itu sebenarnya itu tanpa pelatih. Yang ada pelatih itu ya latihan ya kita mengarahkan pelatih. Iya. Yang wajibnya tadi di luar pelatih kita mengembangkan teknik kita sendiri. Mungkin kalau ada pelatih kan Iya. kita menurut apa yang pelatih suruh dari segi fisik, teknik, segala macam. Cuman kita juga harus ada latihan individu, Mas. Individu tadi kita mengembangkan teknik kita. Misalkan saya punya tendangan T, individu tadi saya matengin T aja, fokuskan tendangan T. Misalkan bantingan, tangkap terus, bantingan kosong juga nggak apa-apa. Kalau ada teman lebih bagus kan, Iya. sama teman banting. Jadi programnya bantingan. Nggak mesti lama sih waktu itu. Yang penting dia kualitas sebenarnya. Jadi Telaten. tidak ada atlet hebat tanpa dimulai dari nol. Sebenarnya, ya semuanya itu bisa kok. Lah saya tuh sama seperti mas-mas ini latihan lari kecil, tinggi, ya seperti itu juga. Cuman ya kita juga jangan terpaku di sana. Kita juga belajar, menonton seperti itu kan. Seperti Mas Dino ini sering sharing sama saya loh. Mas Denny bagaimana sih melatih seperti ini? Iya. Jadi sering-sering ya Mas Dino itu bagus, ya. Berarti kita tuh mau belajar dan jangan pernah gengsi. Betul, Mas Denny. Saya juga walaupun misalkan udah dikatakan atlet nasional lah, saya kadang belajar juga dari murid saya, Mas. Kadang mereka main-main aja gitu kan, sambung gitu. Dapat saya teknik, oh saya belajar dari mereka berarti dong. Jadi saya tidak pernah gengsi. Dan saya sebagai pelatih, ya sebagai pelatih, kalaupun misalkan saya sambung sama siswa saya dibanting, saya nggak pernah malu kok. Ngapain kita malu sama siswa saya? Berarti saya sukses melatih dia kalau saya dibanting oleh Ya, siswa saya. cocok Dengan sekali. catatan kita sparringnya dengan itu dengan kualitas memang yang bagus. Iya. Kalau kita main-main ya jelek juga. Iya, Tapi betul. dengan keamanan siswa kita juga. Betul, Mas Denny. Kita boleh serius, tetapi tetap harus aman mainnya. Iya. Jadi jangan malu. Saya sering kok dibanting siswa saya gitu, Ya. kan. Jangan Justru pernah malu. Kita harus Justru bangga. Bangga Kita harus kita. bangga. Itu. Kita harus bangga. Jangan marah. Jangan marah. Biasanya banyak yang banting apa kamu kayak gitu. Iya kan? Ini kadang orang nih misalkan dibanting udah mulai nih mau mencederai siswa nih kan, Iya. itu enggak ini juga. Jadi sebenarnya Mas, intinya siapapun bisa jadi siapapun. Nah, jadi berjuang saja sih. Tidak ada atlet kampungan. Yang ada pokoknya kita berjuang terus, mempelajari salah satu pertandingan itu kadang nonton aja itu kita belajar, Mas. Belajar, apalagi sering ikut bertanding kan. Iya. Yang pasti untuk para pelatih di sini juga kita jangan malu bertanya juga. Iya. Jangan gengsi Jangan intinya. gengsi. Betul. Saya juga sering kok bertanya sama pelatih ini. Bahkan saya sering belajar dari bela diri lain juga. Iya. Bagaimana sih cara menendang yang cepat seperti itu. Kita selagi bentuknya ilmu ambil, ya kan? Betul, Mas Denny. Kalau memang jelek ya udah cukup kita aja yang tahu kok, nggak usah diterapin gitu. Leres. Mm-mm. Leres. Gitu Mas. Masih Ya, ada lagi nggak? Sepertinya sih cukup biar ada yang nggak tambah pusing. Nah, sekarang gantian saya yang mau bertanya ini. Aduh, bagaimana? Saya mau bertanya ini Mas ya. Ah, gimana, Mas Untuk PSAT yang ada di sini Banjar, Ciamis, Cilacap, bagaimana sih perkembangan sini? Kalau untuk saya ceritakan dari awal dulu ya. Boleh Mas. Dari Cilacap sendiri di PSAT itu sudah ada dari tahun 70-an sebenarnya Mas Denny. 70-an. Sudah dari tahun 70-an, terus dari era Mas Imam dulu sering main ke Cilacap. Mas Imam ya. Ya, almarhum Mas Imam, Mas Tarmaji, terus pendahulu yang lain sering mereka main ke Cilacap. Kebetulan di Cilacap banyak murid-muridnya langsung poros sepuhnya. Untuk Cilacap sendiri meledak latihan itu dari tahun kurang lebihnya 14-15an itu mulai meledak. Masanya pengesahan itu biasanya hanya sampai 30-40 orang. Setelah tahun itu mereka sudah bisa di atas 100 orang. Wih. Kalau Palembang tuh masih sekarang udah ratusan juga sih. Ya Mas, tapi untuk di wilayah sini sendiri, mohon maaf banyak yang di perantauan. Kalau untuk Banjar. pelatihnya, semuanya mau Banjar mau Cilacap banyak yang di perantauan Mas. Gitu. Semua ada di perantauan. Nah, jadi kalau Lebaran sering kita ngadakan silaturahmi bersama. Di situ bisa dilihat masanya seperti apa banyak ya. Kalau untuk di perkembangan di Banjar sendiri luar biasa Mas. Kemarin habis kita selesai pendadaran ya Mas ya. Habis selesai pendadaran minggu kemarin Mas ini. Ya, kalau untuk Cilacap sendiri minggu depan. Minggu depan. Minggu depan gitu untuk Cilacap Jadi sendiri. alhamdulillah sekarang mungkin udah mulai berkembang Mas ya. Sudah Mas ya, dengan
metode pola seperti tadi saya bilang, jadi pelatih tidak boleh dendaman. Ya, bagus itu. Karena Kadang nih, mohon maaf, kadang ada watak yang ditegur marah. betul sekali itu Mas. Makanya kita juga harus introspeksi diri. Iya, sebagai orang SHTRAT, kalau kita mendapat teguran dari saudara atau apapun, kita tidak boleh marah. Dengan catatan tegurannya baik gitu. Baik, betul. Kalau tata krama di SHTRAT kan tarik ke belakang, Mas. Ya. Mohon maaf, seperti ini. Lebih kan mohon maaf Mas, Ya. ini saya kejelaskan ke dulur-dulur, karena banyak yang sudah tidak bisa dikatakan tidak pakai etika untuk penegurannya. Betul nggak Mas? Di era sekarang, jadi kita buka saja di sini untuk mengarahkan semua saudara. Kita mungkin sharing-sharing gitu ya. Sharing-sharing betul ini Mas, ini begitu. Jadi kalau kita sebagai pelatih jangan langsung apalagi kita marah dimasukkan di media sosial. Betul sekali itu Mas. kadang yang buat orang tuh berpikiran bagaimana. Padahal tidak semua warga itu yang seperti itu gitu. Tetapi yang orang lihat yang di media sosial itu yang diupload itu salahnya tadi. Iya, betul sekali. Ini mohon maaf saya bahasanya rodo-rodo ngapak, bahasa Indonesianya bahasa Indonesia ngapak, karena kita Indonesia orang ngapak. Cilacap. Yang penting jangan Jawa ngapak, saya nggak tahu. Begitu Mas Denny. Terus saya balik pertanyaan nih ke Mas Denny nih. Gimana sih Mas pendapat Mas Denny tentang persaudaraan kami ini yang tanpa tahu bisa dikatakan kita tidak kenal sama sekali. Kita belum pernah bertemu sama sekali. Mungkin pernah ketemu di mana hanya say hello saja. Terus tiba-tiba tanpa kenal, hanya di WA saja. Langsung Mas, saya di sini langsung merapat. Bagaimana tanggapannya? Silakan Mas. Sebenarnya tanggapan saya ini saya sangat bangga ya. Ya karena nggak semua orang loh mau tiba-tiba langsung merapat dengan lokasi yang jauh gitu. Dari siang datang terus mereka nungguin kegiatan saya lagi Mas. Itu sangat luar biasa. Yang saya malah nggak keenakan. Aduh ini orang nungguin saya kan. Tapi ilmu Mas. Justru ilmu ya. Ilmu Mas ya. Iya Mas, ilmu. Jadi di sini ketemu siapa aja di sini? Ada Mas Denny, ada Mbak Wewe, ada Hanifah. Para juara dunia. Jadi mereka ini ketemu Hanifah. Iya, betul. Wewe-nya sama saya di sini. Jadi menunggu sambil melihat lah. Hanifah juga ketemu Hanifah juga kan? Iya. Senang luar biasa Mas. Tapi saya senang lah Mas. Saya senang bisa datang sini tuh ya walaupun jaraknya jauh gitu kan. Dan saya mohon maaf juga mungkin kalau orang belum kenal saya mungkin banyak bilang saya ini sombong misalkan dipanggil nggak ini segala macam. Betul Mas. Mungkin kalau orang nggak kenal bilang saya sombong. Ya saya juga mohon maaf kalau nggak kebalas di DM atau WhatsApp karena memang yang masuk itu banyak. Kalau saya melihat saya balas. Kalaupun lagi udah banyak udah pusing aku gitu. Itu mohon maaf. Kata sayang. Iya. Tapi kalau memang langsung mau merapat, saya sangat senang sekali seperti ini. Betul sekali Mas. Jadi ya begitulah pokoknya namanya dulur, banyak ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi kalau ada kesalahan dari diri saya mohon maaf ya pribadi Mas. Terima kasih. Sama-sama Mas Denny dan dimohon dikoreksi juga. Dapat salam dari calon-calon adik warga dari Rayon SMK Alma-Ata, Ranting Menjenang, cabang Cilacap. Mas Denny dan beserta istri serta rombongan mendapat salam dari para penggemarnya di sana. Bahkan siswa saya yang SD, kelas SD itu mengidolakan panjenengan semua bertiga. Bahkan dari gayanya, lihat videonya, itu semua pola tryoutnya, pola TC-nya, itu mereka ikuti Mas. Mereka saksi hidupnya Mas masih. Mereka sampai gayanya kayak gini kayak gitu. Mereka ikuti Mas, asli itu Mas. Saya nggak bohong. Sampaikan salam buat calon warga, siswa Mas Nino dan semua mas-mas ini, sampaikan salam dari saya walaupun saya belum bertatap muka langsung. Semoga salam ini sudah menyampaikan lah gitu ya. Anggap saja ada tatap muka gitu Mas. Mungkin semoga mereka menonton ini. Ada yang mau salam-salamin nggak ini? Salam Mas Hendro untuk letting jenengan. Salam. Nah, Mas, maaf tangan kiri ya. Iya, Karena tempatnya di kiri. Iya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk salam untuk satu letting yang dari Jawa Timur Nganjuk, dari Rayon Guyangan, Kecamatan Bagor utamanya. Baik, dan itu saja mungkin untuk salamnya. Singkat, jelas, padat lah. Jangan berlama-lama. Saya kembalikan lagi ke Mas Denny Aprisani. Masih ada lagi? Masih ada? Dari siswa mungkin mereka akan memberikan pertanyaan Mas Denny. Ada mau? Ada? Enggak, malu mereka Mas. Mungkin boleh tadi di kesempatan berikutnya kita buat vlog lagi, nggak masalah gitu. Ya, cukup, masih ada lagi?
Sudah cukup bagi saya Mas, dan Cukup. terima kasih atas waktu panjenengan berikan kepada kami. Sudah sudinya untuk duduk bersama kita, ngelemprakan kalau bahasa ngapaknya, ngelemprakan begitu. Jadi saya sangat terima kasih meluangkan waktunya untuk kami, untuk motivasi adik-adik kami semuanya. Salam santun dari kami semua, salam sayang dari kami para saudara. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi, dan tetap sukses selalu. Amin, amin. Cepat dapat momongan Mas. Amin ya Allah. Gitu. Terima kasih doanya, Mas. Mas semua ini juga waktunya juga terima kasih. Lebih dan kurang juga saya mohon maaf. Mungkin boleh kita nanti di next kesempatan kita buat vlog lagi Oh, boleh. Oke, tinggal vlog teknik. Iya, Kita boleh ketemu teknik. begitu. Siapkan pertanyaan buat saya. Oh siap. Boleh Kita tunggu. Mumpung masih lama di Kesempatan sini. berikutnya ya. Oke, mungkin saya akhiri Mas ya. Iya, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pencak silat, salam persaudaraan. Bye bye. Bye bye.